bersama Kepala Desa Tegalrejo, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Bapak Budi Prakoso, AMD Olahraga. Iya. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Iya. Dari visi misi Pak Budi akan mengoptimalkan SDM dan SDA di wilayah Desa Tegalrejo. Untuk posisi di tahun 2025 ini memasuki medium ini, apa saja yang sudah dilakukan Pak Budi? Terima kasih. Selamat siang. Untuk tahun kami mulai dinas di pemerintah Desa Tegalrejo mulai tahun 2019, jalan usaha tani sudah kami fasilitasi di wilayah 1, 2, ada kurang lebih 1,5 kilo di volume panjang jalan usaha tani. Saluran irigasi tinggal 3 titik tahun ini yang belum tergarap, dan nanti sampai akhir tahun ini hanya tinggal 2 titik. Itu sebagai upaya kami untuk mengoptimalkan sumber daya alam. Dan di tahun 2024, Desa Tegalrejo berbarengan dengan Desa Sumbersari menjadi satu desa yang mendapatkan pilot project scaling up. Itu volumenya 50 hektar dan alhamdulillah menjadi duta di Kabupaten Purworejo, mendapatkan kejuaraan nasional, menjadi juara pertama nasional. Itu wujud konkret dari bagaimana kita mengupayakan sumber daya alam yang maksimal. Lahan tidur pekarangan di banyak tempat yang tadinya menjadi sumber sarang nyamuk dan serangga-serangga yang lain, alhamdulillah sudah banyak yang tergarap sehingga tidak banyak lahan tidur. Sebagaimana mendukung program pemerintah untuk bagaimana tentang ketahanan pangan. Untuk terkait dengan ketahanan pangan di tahun anggaran 2025, dana desa kami telah menyisihkan 20% dari anggaran dana desa senilai 136 jutaan yang akan kami laksanakan untuk usaha ternak bebek petelur. Areanya di dekat dari Bumdes Manunggal, Desa Tegalrejo, yang akan kami laksanakan kegiatannya nanti di bulan Agustus setelah pasca panen musim tanam kedua. Itu upaya dari sumber daya alam. Untuk sumber daya manusianya, kami dari pemerintah desa memberikan ruang publik yang cukup leluasa dari generasi-generasi muda dan anak-anak. Di Desa Tegalrejo ada sanggar olahraga, ada pencak silat yang tahun kemarin anak SD ini bisa mendapatkan 3 medali piala. Dari sepak bola menjadi juara pertama di tingkat kecamatan Banyurip, dan di bola voli menjadi juara 2 di tingkat kecamatan Banyurip. Dari banyak remaja juga oleh Projambat untuk pembinaan spiritual pada anak-anak di Pokja 4 yang kemarin hari Sabtu kita mengadakan kegiatan secara periodik per 4 bulanan sekali. Kegiatan-kegiatan itu dalam upaya kami untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Apalagi di Tegalrejo ada PAUD Putra Bangsa, ada TK Triwaloyo ASI, tahun ini meluluskan 25 anak dengan siswa 30, dan tadi Bu Kepala TK awal kesini menyampaikan bahwa PSB ini sudah mendapatkan 25 siswa baru. Untuk tingkat SD tahun ini Tegalrejo meluluskan 32 siswa. Karena Tegalrejo menjadi satu sekolah SD yang mendapatkan penggabungan dari Desa Pakisrejo, sehingga siswa-siswi yang dari SD Tegalrejo ini berasal dari sebagian Pakisrejo, sebagian Sumbersari sisi timur,
dikarenakan Sumbersari ada regrouping SD Ngadimerto dan SD Sumbersari, yang sebagian Ngadimerto ke Tegalrejo. Demikian juga dari Borokulon, SD Borokulon 1 regrouping dengan SD Borokulon 2. Sebagian warga Borokulon dan Borowetan yang dekat area pom bensin Boro ini juga bersekolah baik PAUD, TK maupun SD-nya ke Tegalrejo. Itu upaya-upaya kami, dan peran serta masyarakat luar biasa sekali. Para alumnus SD Tegalrejo itu memberikan bantuan seperangkat drum band baik untuk TK maupun SD. Pak Itasa Aji. Nah, ini bagaimana para mereka berikan supporting kepada adik-adiknya untuk bagaimana kita berupaya mengoptimalkan sumber daya manusianya. Dan kami mohon doanya di tahun-tahun yang akan datang Tegalrejo menjadi lebih berkembang, lebih berwarna, dan lebih bermakna. Kaitannya di tahun anggaran 2026 ada upaya kami untuk membuat wajah desa Tegalrejo lebih berseri lagi daripada posisi sekarang. Tentu dari mulai tahun 2019 sampai 2025 yang kami kejar adalah bagaimana optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga manakala mereka telah berdaya untuk mewarnai wajah desa menjadi lebih cantik, lebih berseri, ini tentu akan bersinergi dengan upaya yang kami lakukan. Dan kami mohon doanya, mudah-mudahan dengan amanat pemerintah pusat, dengan adanya Koperasi Merah Putih, yang alhamdulillah Tegalrejo ini legal formalnya sudah sampai ke notaris, SK notaris juga sudah terbit, tinggal pengelolaannya nanti. Kita di 2026 siap menyongsong dengan adanya Koperasi Merah Putih. Dan saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan kepemimpinan kami di era yang kedua di 2027 sampai 2035. Berarti ini memang nanti saat Pilkades 27 Pak Budi kembali maju gitu Pak? Insya Allah, mohon doanya, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kepercayaan masyarakat bisa kami emban atas amanat itu. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa tetap amanah, istiqomah. Terima kasih.